Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita menjelajahi sejarah dan legenda yang menghidupkan budaya Indonesia. Hari ini, kita akan mengungkap salah satu sosok paling menarik dalam mitologi Jawa, Nyi Blorong. Siapa sebenarnya Nyi Blorong? Mengapa ia dianggap sebagai salah satu penguasa misterius yang memiliki daya tarik sekaligus ketakutan? Nyi Blorong, sosok yang dikenal sebagai bawahan setia Nyi Roro Kidul, tak hanya merupakan panglima tertinggi di Kerajaan Selatan, tetapi juga dikelilingi oleh berbagai mitos yang menakutkan. Dikenal karena kecantikannya yang memikat dan kemampuannya yang luar biasa, Nyi Blorong digambarkan dengan bentuk yang unik. Seorang wanita cantik dari pinggang ke atas, sementara bagian bawahnya berupa ular raksasa. Dalam perjalanan kita hari ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah Nyi Blorong. Dari asal-usulnya yang mengaitkannya dengan dewi-dewi laut, hingga misinya yang kontroversial untuk menggoda manusia dengan pesugihan. Mari kita temukan jejak langkah Nyi Blorong di dalam sejarah dan mitologi, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa. Tetaplah bersama kami, karena kisah menakjubkan ini akan membawa Anda pada petualangan yang tak terlupakan di dunia legendaris Nusantara. Nyi Blorong merupakan salah satu sosok legendaris yang sangat terkenal di Indonesia. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan penampilan yang unik. Dari pinggang ke atas, ia memiliki bentuk tubuh manusia, sedangkan dari pinggang ke bawah, ia berubah menjadi sosok ular. Dalam dunia mistis, Nyi Blorong diakui sebagai panglima terkuat di bawah naungan Kanjeng Ratu Kidul, dan seringkali ia disamakan dengan Nyi Roro Kidul. Dalam kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong dipandang sebagai penguasa keraton yang berada di pantai selatan, dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa serta dikelilingi oleh berbagai makhluk halus sebagai pengikutnya. Tugas Nyi Blorong, menurut legenda, adalah menyesatkan manusia, membuat mereka terjebak dalam pesugihan, dan menjadikan mereka sebagai budak setia. Nyi Blorong dipercaya dapat memberikan kekayaan kepada mereka yang mau bersekutu dengannya. Setiap kali ia berkunjung, ia dikatakan meninggalkan kepingan emas di lokasi pertemuan dengan orang-orang yang menjalin hubungan dengannya. Kepingan emas ini konon merupakan sisik dari tubuhnya yang sangat berharga. Namun, ada syarat di balik kekayaan tersebut. Pesugihan yang melibatkan Nyi Blorong seringkali memerlukan tumbal berupa arwah manusia, khususnya dari pengikutnya. Ketika seseorang menemui ajal, arwah mereka akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib di Laut Selatan selamanya. Di samping itu, Nyi Blorong juga sering meminta tumbal nyawa dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk menambah jumlah prajuritnya serta meningkatkan kecantikannya. Sosoknya yang memiliki wajah menawan dan tubuh setengah ular menunjukkan kekuatan dan pesona yang luar biasa, menjadikannya panglima terkuat di kerajaan gaib pantai selatan. Selain memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan, Nyi Blorong juga dikenal memiliki banyak pengikut jin yang tidak kalah hebatnya. Sejarah Nyi Blorong menarik untuk ditelusuri. Banyak spiritualis yang percaya bahwa Nyi Blorong adalah putri pertama Nyimas Dewi Rangkita, yang dikenal dengan nama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Rangkita sendiri adalah keturunan Raja Ceringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Dalam versi legenda yang beredar, Nyimas Dewi Anggatri dulunya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Namun, karena dibesarkan dalam lingkungan keraton yang penuh dengan kekayaan, ia tumbuh menjadi seorang wanita yang angkuh dan memiliki sifat jahat. Akibat perilakunya yang tidak terpuji, ia akhirnya diusir dari keraton milik kakeknya. Setelah diusir, Nyimas Dewi Anggatri memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam hutan selatan. Disinilah kisah asal-usul Nyi Blorong dimulai. Dalam sebuah perjalanan di hutan, tanpa disadari, ia melewati sebuah gerbang gaib yang membawanya ke dalam kerajaan jin yang dipimpin oleh Ratu Segara Selatan, Nyi Roro Kidul. Begitu mengetahui bahwa seorang manusia telah memasuki wilayah kerajaannya, para prajurit kerajaan segera menangkap Nyimas Dewi Anggatri dan membawanya menghadap sang ratu. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam kisahnya. Nyi Blorong kemudian diakui dan dijadikan sebagai salah satu panglima di kerajaan tersebut. Dalam prosesnya, ia tidak hanya menemukan kekuatan dan pengaruh, tetapi juga belajar tentang kesadaran dan tanggung jawab yang datang dengan kekuatan itu.
Meskipun awalnya ia dikenal sebagai sosok yang angkuh, pengalamannya di kerajaan Jin mengajarinya untuk menjadi lebih bijak. Nyi Roro Kidul merupakan sosok dewi legendaris yang sangat dikenal di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia dikenal luas sebagai Ratu Laut Selatan yang menguasai Samudra Hindia dan seringkali disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun keduanya sering dianggap identik, ada sejumlah perbedaan di antara mereka dalam mitologi yang dipercayai oleh sebagian masyarakat. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai manifestasi dari Dewa Kaping Telu yang mengatur alam kehidupan, termasuk sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, serta dewi-dewi lain. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul diyakini berasal dari seorang putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena tindakan ibu tirinya. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih sering mengasosiasikan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, walaupun dalam tradisi kejawen, Nyi Roro Kidul sebenarnya dianggap sebagai pengikut setia Kanjeng Ratu Kidul. Sebagai Ratu Lembut, Nyi Roro Kidul memiliki posisi yang sangat penting dalam cerita rakyat dan mitologi di Tanah Jawa, terutama terkait dengan keindahan putri-putri Sunda. Dalam berbagai kisah, Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan sebagai sosok putri duyung dengan bagian bawah tubuh menyerupai ular atau ikan, dan di lain waktu, ia digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Ia diyakini memiliki kekuatan untuk mengambil jiwa siapa saja yang ia kehendaki, dan kadang-kadang dianggap memiliki bentuk ular. Kepercayaan ini mungkin berakar dari legenda mengenai seorang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra, di mana kondisi kulitnya dianggap mirip dengan proses ular berganti kulit. Nyi Roro Kidul juga sering diasosiasikan dengan beberapa tokoh terkenal, seperti Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati. Dalam mitos, Sunan Kalijaga memiliki hubungan yang erat dengan Nyi Roro Kidul, terutama karena kesamaan elemen yang menghubungkan mereka, yaitu air. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai, yang mengaitkan Sunan Kalijaga dengan aspek air. Panembahan Senopati, yang hidup antara tahun 1584 hingga 1601, adalah pendiri kekuasaan Mataram yang mencari dukungan dari Dewi Laut Selatan, yang diyakini meliputi Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul, untuk melindungi keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menunjukkan ambivalensi dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan tradisional Jawa, mencerminkan interaksi yang kompleks antara dua aliran kepercayaan tersebut. Kisah Nyi Mas Dewi Anggatri, yang hidup sebelum Nyi Roro Kidul, juga memiliki keterkaitan penting dengan tokoh ini. Mendengar cerita hidup Nyi Mas Dewi Anggatri, Nyi Roro Kidul merasa iba dan memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Ia juga memberikan Nyi Mas Dewi Anggatri kekuatan luar biasa berupa kesaktian siluman ular. Setelah menerima anugerah ini, Nyi Roro Kidul mengubah nama Nyi Mas Dewi Anggatri menjadi Nyi Blorong. Awalnya, Nyi Blorong dianggap sebagai gadis biasa. Namun, karena bakatnya dalam memimpin dan berperang, serta kekuatan yang dimilikinya, Nyi Roro Kidul memberinya kepercayaan untuk menjadi pemimpin batalion prajurit di kerajaan tersebut. Dengan kesuksesan yang diperolehnya dalam memimpin, Nyi Blorong perlahan-lahan diakui sebagai panglima tertinggi dalam pertahanan keraton kerajaan Pantai Selatan. Dalam mitos yang beredar, dikatakan bahwa saat bulan purnama tiba, kesaktian dan kecantikan Nyi Blorong akan mencapai puncaknya. Di saat itu, ia dapat dengan mudah bertransformasi menjadi sosok wanita cantik yang mengenakan kebaya hijau. Namun, ketika bulan mulai mengecil, Nyi Blorong akan beralih kembali ke bentuk ular raksasa yang menakutkan. Transformasi ini mencerminkan dualitas yang ada dalam diri Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong, menggambarkan kekuatan, kecantikan, dan juga sisi yang mengerikan. Pentingnya Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong dalam mitologi Jawa tidak hanya terletak pada keindahan dan kekuatan mereka, tetapi juga pada pelajaran moral yang terkandung dalam kisah-kisah mereka. Mereka menjadi simbol kekuatan perempuan dan kecantikan, serta mengingatkan kita akan konsekuensi dari tindakan kita. Keduanya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan, serta antara kebaikan dan kejahatan.
Kisah Nyi Blorong adalah bagian dari legenda yang mendalam dan kaya makna dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Dikenal sebagai pengikut setia Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong bukan hanya berfungsi sebagai panglima tertinggi, tetapi juga memiliki misi yang cukup misterius, menyesatkan manusia. Dengan cara yang licik, ia menawarkan pesugihan atau kekayaan yang seringkali mengundang hasrat dan nafsu manusia, menjadikannya sangat menggoda bagi banyak orang yang ingin cepat kaya. Dalam tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat, dikisahkan bahwa Nyi Blorong akan mengunjungi rumah orang-orang yang memujanya. Saat kedatangannya, ia meminta untuk berhubungan intim dalam sebuah kamar khusus. Di dalam ruangan tersebut, si pemilik rumah akan melihat Nyi Blorong dalam wujud seorang gadis yang sangat cantik. Namun, jika ada yang mengintip, mereka akan melihat bahwa pemilik rumah itu tengah terlibat dengan seekor ular raksasa. Setelah ritual berhubungan intim selesai, Nyi Blorong akan meninggalkan sejumlah kepingan emas yang konon adalah sisik ular miliknya. Dalam imbalan atas kekayaan yang diperolehnya dengan cara yang tidak wajar, pemilik rumah harus memberikan tumbal, biasanya seorang anggota keluarga. Seringkali, kematian tumbal ini datang dengan cara yang misterius dan tidak terduga. Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas, sedangkan dari pinggang ke bawah, ia berbentuk ular. Sebagai panglima terkuat di bawah Nyi Roro Kidul, ia sering disamakan dengan sosok Ratu Kidul sendiri. Dalam mitos yang beredar di masyarakat, Nyi Blorong dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan menguasai kerajaan di pantai selatan, serta memiliki banyak pengikut dari berbagai makhluk halus. Penampilan Nyi Blorong seringkali digambarkan mengenakan kebaya berwarna hijau yang dihiasi dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut dianggap sebagai simbol dari wujud aslinya, yaitu ular raksasa. Ketika bulan purnama tiba, kecantikan dan kesaktiannya mencapai puncaknya, sementara saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujud aslinya yang menakutkan. Dalam naskah kuno, seperti Serat Centini, disebutkan bahwa Nyi Blorong adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia menikah dengan Jaka Linglung setelah Jaka berhasil membunuh buaya putih yang merupakan jelmaan Prabu Dewata Cengkar. Terdapat berbagai interpretasi tentang sosok Nyi Blorong di kalangan para spiritualis. Beberapa menganggapnya sama dengan Nyi Roro Kidul, meskipun ada pula yang membantah klaim ini. Nyi Blorong lebih dikenal sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam praktik pesugihan, sementara Nyi Roro Kidul dianggap memiliki sifat yang lebih baik dan mengayomi. Sumber lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong merupakan nama lain dari Nyimas Dewi Anggatri, putri dari Nyimas Dewi Rangkita yang dikenal sebagai Ratu Galuh. Ia adalah keturunan Nyimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Dalam konteks yang lebih luas, kisah Nyi Blorong mencerminkan kompleksitas budaya Jawa yang kaya dengan mitos dan kepercayaan. Di satu sisi, ia menunjukkan pesona kekayaan dan keindahan, tetapi di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan akan bahaya keserakahan dan pengorbanan yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan, melainkan berusaha melalui cara yang benar dan terhormat. Dengan segala keunikan dan kedalaman makna yang dimilikinya, Nyi Blorong tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi simbol dari nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Kisahnya menjadi bagian penting dari identitas budaya dan spiritualitas yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, kisah Nyi Blorong terus dihidupkan dalam berbagai bentuk kesenian, mulai dari teater tradisional hingga seni rupa, sebagai pengingat akan kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat masih mengenang sosoknya dengan rasa hormat sekaligus waspada, mengingatkan bahwa di balik keindahan dan kekayaan yang ditawarkannya, selalu terdapat risiko yang mengintai. Nyi Blorong tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mitologi Jawa, mewakili dualitas antara keindahan dan bahaya, serta mencerminkan perjuangan manusia dalam menghadapi godaan dan cobaan dalam hidup mereka. Dengan demikian, kisah Nyi Blorong tidak hanya sekadar legenda,
tetapi juga cermin dari pengalaman hidup manusia yang penuh dengan pelajaran moral dan hikmah. Dikenal karena kecantikan dan kekuatan luar biasa, Nyi Blorong mengingatkan kita akan sisi gelap dari keserakahan manusia. Ritual-ritual dan pesugihan yang diajukan menjadi pengingat akan betapa mudahnya manusia terjerumus dalam godaan kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Dalam setiap kepingan emas yang ditinggalkannya, tersimpan kisah duka dan kehilangan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, mari kita ingat bahwa setiap legenda memiliki akar yang dalam, menghubungkan kita dengan sejarah dan warisan yang telah ada selama berabad-abad. Nyi Blorong, dengan segala keunikan dan misterinya, adalah bagian penting dari jalinan cerita yang membentuk identitas Nusantara. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjelajahi jejak sejarah yang tak terlupakan.